Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Isninia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam, perkembangan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia yaitu ada teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Arab. Teori ini didukung oleh Carrefour, Kaiser, Neyman, Jordan J. C. Van Leur, Thomas W. Arnold, Atlas Hamkan, Jajaningrat, Mukti Ali, dan tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqib al-Attas. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7-8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Yang kedua yaitu teori Gujarat India. Para sarjana dari Belanda memegang teori bahwa asal-muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India, Gujarat, dan Malabar. Teori ini dikembangkan oleh Bojnapel. Menurutnya orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Yang ketiga, teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan bermasyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa. Ini dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. 4. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7-8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi oleh daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia serta dan perannya dalam perkembangan pada abad ke-15-16 Masehi. Yang kelima, teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Purneise. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasannya diajukannya adalah 1. Banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. 2. Kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas di antaranya. Yang ketiga, pengaruh ulama Ibrahim Al-Quraini, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat syariatnya. 4. Tradisi Barzanji populer di Indonesia. Perkembangan wilayah dan kekuatan politik Islam menurut Profesor Haidar bahwa masuknya Islam ke berbagai daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun, para sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah tanah Jawa. Sumatera adalah daerah pertama yang ditaklukkan Islam, kemudian berlanjut ke tanah Jawa. Hal ini dikarenakan tanah Jawa yaitu melemahnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir memeluk Islam. Seiring waktu Islam menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangan masyarakat Jawa. Modus ekonomi atau perdagangan membawa perkembangan Islam ke belahan timur Indonesia. Maluku pada abad 14 Masehi, Sulawesi Selatan abad ke-15, dan kemudian berlanjut ke daerah Kalimantan, Banjarmasin pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1550 abad ke-14. Dan berkembang pesat pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 Masehi dari Aceh. Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa yaitu Jepara, Tuban, Gresik pada abad ke-14 atau 1450 Masehi. Kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore pada abad ke-15 yaitu pada tahun 1460. 10 tahun kemudian Islam masuk ke daerah Demak pada tahun 1480.
dan berkembang pesat dengan berdirinya Kerajaan Demak 1575 sampai 1580 Masehi. Islam sampai ke daerah Banten dan Cirebon pada tahun yang bersamaan, yaitu 1525 atau abad ke-15 Masehi. Sedangkan daerah Kalimantan, Buton, dan Banjarmasin, Islam datang pada abad ke-16 Masehi 1580. Perkembangan Islam di daerah ini ditandai berdirinya Kerajaan Banjar pada tahun 1980 sampai 1588. Pada tahun yang sama dengan berakhirnya Kerajaan Islam Banjar, berada pula Kerajaan Islam Mataram 1588 sampai 1749. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar terjadi awal abad ke-16, yaitu 1605 sampai 1669. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera, 1 Kerajaan Samudra Pasai, 2 Kerajaan Indragiri, 3 Kerajaan Jambi, 4 Kerajaan Aceh Darussalam, 5 Kerajaan Palembang, 6 Kerajaan Siak, 7 Kerajaan Kampar. Di wilayah Jawa, adapun Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Panjang, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram. Di wilayah Nusa Tenggara, Kesultanan Lombok dan Sumbawa, Kerajaan Bima. Yang keempat, wilayah Maluku, 1 Kerajaan Ternate, 2 Kerajaan Tidore. Wilayah Sulawesi, 1 Kerajaan Bone, 2 Kerajaan Wajo, 3 Kerajaan Goa Talu. Di wilayah Kalimantan, ada Kerajaan Banjar, 2 Kerajaan Kutai, 3 Kerajaan Pontianak. Sekian beberapa penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.